Halo everyone, perkenalkan nama aku Raisya Snaputra Ditya dari kelas 11 MPLB 2. Di video ini, aku akan menganalisa data produk dari lumpia. Udah ada yang pernah cobain lumpia? Atau mau ada yang mengetahui lumpia lebih dalam? Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya, soalnya aku akan mengulas semua dari ujung dunia, dari ujung kulon, semua tentang lumpia aku akan membahasnya. Jadi kalian harus tonton sampai habis. Tapi sebelumnya, aku minta sama kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Channel ini nanti ada tombol merah di bawah di sini. Oke, sekarang kita cari di Google, apa itu lumpia? Kira-kira apa ya teman-teman lumpia itu? Jadi guys, lumpia adalah lumpia atau terkadang dieja sebagai lumpia, hanzi, hanyu pinyin, bahasa Inggris lumpia adalah sejenis jajanan tradisional Tionghoa. Lumpia yang dikenal oleh orang Indonesia merupakan lafal bahasa Hokkien. Lumpia terdiri dari lembaran tipis tepung gandum yang dijadikan sebagai pembungkus isian yang umumnya adalah rebung, telur, sayuran segar, daging, atau makanan laut. Di Indonesia, lumpia dikenal sebagai jajanan khas kota Semarang dengan tata cara pembuatan dan bahan-bahan yang telah disesuaikan dengan tradisi setempat. Selanjutnya, kita akan mencari sejarah lumpia. Jadi, kalian kepo nggak nih sejarah lumpia itu apa? Mari kita cari. Jadi, sejarah lumpia adalah warga kota Semarang dan sekitar tentu tak asing dengan lumpia. Makanan khas Semarang yang terkadang dieja sebagai lumpia ini adalah sejenis jajanan tradisional perpaduan Tionghoa dan Jawa. Tapi tak banyak yang tahu bahwa lumpia Semarang ini memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi makanan yang sangat digemari oleh masyarakat. Lumpia menjadi makanan khas Semarang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa sejak ratusan lalu. Sajian bercita rasa manis nan gurih berisi rebung, ayam, udang dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu ini menghiasi di setiap sudut ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang. Kudapan ini begitu populer dari dijajakan di kaki lima, restoran, hingga menjadi buah tangan khas kota ini. Penamaan lumpia atau lumpia berasal dari dialek Hokkien. Lun atau lum berarti lunak dan pia artinya kue. Pada awalnya lumpia Semarang tidak digoreng, sehingga sesuai dengan makna melumpia, kue yang lunak. Modifikasi ini terjadi ketika kuliner Tiongkok dan Jawa berpadu. Cita rasa lumpia yang manis juga bagian dari penyesuaian lidah masyarakat setempat. Dirangkum dari banyak sumber, makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa, Jawa yang serasi dalam cita rasa. Semua bermula saat Chua Tai Jue yang lahir di Fujian memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tionghoa berupa makanan pelengkap berisi daging babi dan rebung. Chua Tai Jue kemudian bertemu dengan Mbak Wasih, orang asli Jawa yang juga berjualan makanan yang hampir sama. Hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang juga udang. Jatuh cinta. Seiring waktu berjalan, mereka ternyata saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Bisnis yang dijalankan pun akhirnya dilebur menjadi satu, dengan sentuhan perubahan yang malah makin melengkapi kesempurnaan rasa makanan lintas budaya ini. Isi dari kulit lumpia diubah menjadi ayam atau udang yang dicampur dengan rebung, serta dibungkus dengan kulit lumpia khas Tionghoa. Keunggulannya adalah udang dan telurnya yang tidak amis, rebungnya manis, serta kulit lumpia yang renyah jika digoreng. Jajanan ini biasanya dipasarkan di Olympia Park, pasar malam Belanda tempat biasa mereka berjualan kala itu. Oleh karena itu, makanan ini dikenal dengan nama lumpia. Usahanya makin besar hingga dapat diteruskan oleh anak-anaknya, Siem Guangxing, Siem Hao Noi yang membuka cabang di Mataram, dan Siem Swee Kim yang meneruskan usaha warisan ayahnya di Gong Lombok nomor 11.
Tanpa disangka, lumpia buatan mereka menjadi primadona di kalangan keturunan Tionghoa maupun masyarakat pribumi. Hingga saat ini, lumpia Semarang dikenal luas hingga seluruh Indonesia. Sajian ini terkenal dengan rasa manis dan gurih, yang disajikan dengan saus manis nan kental dengan acar dan lokio. Dalam perkembangannya ini, penyajian lumpia ada dua pilihan, lumpia goreng dan lumpia basah. Nah, jadi itu sejarah lumpia. Seru juga ya guys, sejarahnya. Nah, ini gambar lumpia. Pasti kalian ngiler ya. Enak banget soalnya, menggoda gitu, pengen makan deh. Pasti kalian kepo alasan aku untuk memilih menganalisis data lumpia. Jadi, kalian harus tahu ini alasan aku. Karena alasan pertama aku adalah aku suka banget sama lumpia. Kayak rasanya tuh gurih dan candu kayak kamu. Bercanda. Dan keunikan lumpia terletak pada variasi isian yang beragam, tekstur kulit yang renyah, dan rasa yang menggugah selera. Menikmati lumpia bukan hanya menyenangkan bagi lidah, tetapi juga memperkaya pengalaman. Sekarang kita saatnya mencari manfaat dan khasiat dari lumpia. Kira-kira apa aja ya manfaat dan khasiat dari lumpia? Mari kita cari. Jadi, manfaat pertama bisa menjaga kesehatan sel-sel dalam tubuh. Kandungan protein yang ada di dalamnya dapat bermanfaat untuk menjaga dan melindungi sel-sel yang terdapat di dalam tubuh, sehingga semua sel bisa berfungsi dengan baik. Manfaat yang kedua bisa mengurangi resiko stroke. Stroke merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan rusaknya sebagian dari otak. Untuk mengurangi resiko stroke, Anda bisa mengkonsumsi lumpia ini. Kandungan protein dan vitamin C yang ada di dalamnya dapat mencegah resiko stroke. Yang ketiga, bisa mengurangi resiko kanker. Kanker menjadi salah satu penyebab kematian terbesar sampai saat ini. Untuk mengurangi resiko kanker, Anda bisa mengkonsumsi lumpia. Kandungan vitamin C yang ada di dalamnya terbukti mampu melawan sel kanker dalam tubuh sehingga Anda bisa terbebas dari resiko kanker. Yang keempat, bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Jika Anda salah satu penderita kolesterol, maka sebaiknya Anda mengkonsumsi makanan ini. Kandungan antioksidan yang ada di dalamnya dapat menurunkan kadar kolesterol sehingga makanan ini baik dikonsumsi bagi penderita kolesterol. Yang kelima, bisa melancarkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang tidak lancar akan menyebabkan terjadinya penyakit sembelit. Oleh karena itu, Anda bisa mengkonsumsi lumpia. Kita akan mencari berapa banyak sih yang mencari lumpia. Jadi, sekitar 24.800.000 hasil dari 0,55 detik yang mencari lumpia. Wah, banyak banget ya guys ternyata. Sekarang kita akan mencari toko lumpia terdekat dari lokasi aku ya guys. Mari kita cek ya teman-teman. Dengan cara kita membuka Google Maps. Wow, ternyata lumayan juga ya guys yang jual lumpia di daerah aku. Mari kita lihat dari jaraknya ya guys. Jadi di sini kita akan mereview satu toko dari voting terbanyak. Dan di sini ada lumpia Mikel dari voting 13 orang ya guys. Mari kita lihat tingkatannya. Di sini ada lokasinya dan bisa dibawa pulang juga. Nah, ini hasil bintangnya ada 4,4 dari 13 orang yang voting. Sekarang kita lihat beberapa menu di lumpia Mikel. Ada lumpia, ada risol mayones. Lalu mari kita melihat beberapa ulasan dari toko lumpia Mikel ini ya guys. Ini ada beberapa pelanggan atau konsumen yang memberi ulasan atau komentar. Selanjutnya, kita melihat beberapa dokumentasi dari lumpia Mikel ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kita melihat beberapa deskripsi dari toko lumpia Mikel ini. Ada lokasinya, ada jam bukanya, ada nomor telepon, ada opsi layanan, ada aksesibilitas, dan ada pembayaran juga. Selanjutnya, kita akan mencari peluang usaha dari produk lumpia. Apa sih
peluang usaha lumpia itu? Mari kita cari. Jadi, peluang usaha lumpia Semarang adalah lumpia merupakan makanan yang sangat enak dan lezat. Lumpia sekarang tidak hanya ada di Semarang saja. Lumpia kini banyak tersebar di seluruh Indonesia dan dikenal banyak masyarakat. Hal ini menjadikan peluang usaha lumpia Semarang yang bagus untuk dikembangkan. Peluang usaha lumpia Semarang masih terbuka bagi siapa saja yang ingin mengembangkannya. Usaha yang bergerak di bidang kuliner ini mampu menjangkau banyak konsumen apabila dikembangkan di daerah Anda berasal. Usaha lumpia yang sudah ada sejak dulu tidak pernah ditinggal konsumen dan berkembang sampai saat ini. Selanjutnya ada potensi usaha lumpia Semarang. Lumpia Semarang memiliki potensi yang cerah dan menguntungkan ke depan, di mana Anda bisa mendapatkan keuntungan dari usaha ini. Lumpia juga merupakan makanan tradisional yang masih berkembang dan memiliki banyak peminat. Hal ini bisa dilihat dalam keseharian dari banyaknya penjual lumpia. Lumpia sendiri sudah banyak dijadikan sebagai hidangan saat berbuka puasa atau ketika ada acara-acara penting. Ini pun menunjukkan potensi bisnis yang bagus untuk dikembangkan dan layak untuk Anda terangkan. Selain lumpia sudah dikenal, bahan-bahan untuk pembuatannya pun selalu tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau dan proses pembuatan lumpia tergolong cepat dan sederhana. Di sini juga ada asumsi. Selanjutnya juga ada investasi. Juga ada biaya operasional per bulan. Adapun biaya variabel, biaya sewa tempat, pendapatan per bulan, dan keuntungan per bulan. Selanjutnya kita akan mencari melewati Google Trends. Mari kita buka Google Trends, lalu kita akan men-searching tentang lumpia. Di Google Trends ini sendiri mempunyai fitur untuk kita bisa melihat minat seiring waktu, minat menurut subwilayah, lalu ada topik terkait dan query terkait. Di sini aku akan memilih di negara Indonesia saja, lalu di sini ada beberapa pilihan, tetapi aku memilih 30 hari terakhir saja, lalu semua kategori tetap dan penelusuran web tetap. Selanjutnya kita scroll, di sini ada diagram. Di diagram ini kita bisa melihat di tanggal sekian ada berapa orang sih yang mencari tentang lumpia. Ini di 27 Agustus 2023 ada 92 orang yang mencari. Lalu di tanggal 2 September 2023 ada 96 orang yang mencari. Selanjutnya ada 4 September 2023 ada 78 orang yang mencari. Lalu ada 7 September 2023 ada 95 orang yang mencari. 11 September 2023 ada 76 orang yang mencari. Lalu ada 14 September 2023 ada 93 orang yang mencari. Lalu 18 September 2023 ada 83 orang yang mencari. Di 20 September 2023 ada 64 orang yang mencari. Yang terakhir ada 22 September 2023 ada 81 orang yang mencari. Selanjutnya ada minat menurut subwilayah. Di kedudukan yang pertama ada daerah istimewa Yogyakarta yang mencari ada 100 orang. Yang kedua ada Gorontalo yang mencari 99 orang. Yang ketiga ada Jawa Tengah yang mencari 98 orang. Yang keempat ada Jawa Timur yang mencari 87 orang. Dan yang kelima ada Sulawesi Utara yang mencari ada 81 orang. Lalu kita mencari yang menurut kota. Di urutan pertama ada kota Cihampelas yang mencari 100 orang. Yang kedua ada Jepara yang mencari 74 orang. Yang ketiga ada Bergas yang mencari 42 orang. Yang keempat ada Ciawi yang mencari ada 34 orang. Dan yang terakhir ada Ciseeng yang mencari 33 orang. Selanjutnya ada topik terkait. Yang pertama ada jeruk purut tumbuhan. Yang kedua ada harga pokok penjualan topik. Yang ketiga ada wirausahawan profesi. Yang keempat ada lontong makanan. Dan yang terakhir kelima ada mozzarella keju.
Dan yang ada di sebelah kanan ada kunci terkait. Yang pertama ada lumpia coklat lumer, yang kedua ada gambar lumpia beef, yang ketiga ada cara membuat piscok dari kulit, yang keempat ada lumpia Samijaya Jogja, dan yang kelima ada lumpia Kama. Kesimpulannya adalah bisnis lumpia menjanjikan peluang usaha yang sangat menjanjikan dan memiliki prospek yang cukup cerah, tidak memerlukan modal yang besar, dan daya jualnya cukup tinggi di masyarakat Indonesia. Inovasi pada bentuk dan rasa lumpia juga membantu mengembangkan bisnis dalam pasar yang semakin berkembang. Kesuksesan bisnis lumpia terletak pada bagaimana pelaku usaha mampu melakukan riset pasar dan kreatif dalam mengembangkan bentuk dan rasa lumpia. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menarik pelanggan dan menjadikan bisnis lumpia memiliki daya saing yang tinggi di pasar kuliner saat ini.